Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muzakir Walad, NIM 19020441. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada bab 2 mata kuliah Fisika Statistik, yaitu materi yang judul Statistik Maxwell-Boltzmann. Pada bab ini perumusan statistik Maxwell-Boltzmann untuk assembly yang mengandung sistem atau partikel klasik. Contoh partikel klasik adalah atom atau molekul-molekul gas. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana proses membangun statistik Maxwell-Boltzmann dengan menggunakan prinsip statistik murni yang digabungkan dengan prinsip kekekalan dalam fisika seperti kekekalan energi dan jumlah partikel. Langsung saja, poin pertama yang saya jelaskan yaitu pada poin 2.1 yaitu konfigurasi penyusunan sistem klasik. Kita akan berangkat dari asumsi bahwa energi yang dimiliki sistem-sistem dalam assembly dianggap terdiri atas tingkat-tingkat energi. Tingkat-tingkat energi tersebut berada dalam rentangan dari 0 sampai tak hingga. Untuk sistem klasik seperti atom gas, perbedaan energi dua tingkat berdekatan mendekati 0. Perbedaan energi yang mendekati 0 memiliki makna bahwa tingkat energi sistem klasik bersifat kontinu. Sistem menempati salah satu dari keadaan energi di atas. Dalam sistem klasik juga tidak ada batasan jumlah sistem yang dapat menempati satu keadaan energi. Satu keadaan energi dapat saja kosong atau ditempati oleh satu sistem, dua sistem, dan seterusnya. Bahkan semua sistem berada pada satu keadaan energi pun tidak dilarang. Agar sifat basis dari assembly dapat ditentukan, maka kita harus mengetahui bagaimana penyusunan sistem pada tingkat energi yang ada, serta probabilitas kemunculan masing-masing cara penyusunan tersebut. Pemahaman ini perlu karena nilai terukur dari besaran yang dimiliki assembly sama dengan perata-rataan besaran tersebut terhadap semua kemungkinan penyusunan sistem pada tingkat-tingkat energi yang ada. Cara menghitung berbagai kemungkinan penyusunan sistem serta probabilitas kemunculan menjadi mudah bila tingkat-tingkat energi yang dimiliki assembly dibagi atas beberapa kelompok. Tiap-tiap kelompok memiliki jangkauan energi yang cukup kecil. Kelompok pertama memiliki jangkauan energi 0 sampai dengan d epsilon. Kelompok kedua memiliki jangkauan energi d epsilon sampai 2 d epsilon. Kelompok ketiga memiliki jangkauan energi 2 d epsilon sampai 3 d epsilon. Kelompok S memiliki jangkauan energi S1 d epsilon sampai S d epsilon. Kelompok N memiliki jangkauan energi N1 d epsilon sampai N d epsilon. Satu kelompok energi mengandung sejumlah keadaan energi. Jumlah keadaan energi pada kelompok yang berbeda bisa sama dan bisa berbeda. Misalkan jumlah keadaan energi pada tiap-tiap kelompok tersebut sebagai berikut. Jumlah keadaan pada kelompok pertama G1, jumlah keadaan pada kelompok kedua G2, dan selanjutnya G3, kemudian sampai jumlah keadaan pada kelompok GS, jumlah keadaan pada kelompok GN, Energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok umumnya berbeda, tetapi karena perbedaan energi keadaan yang berbeda dalam satu kelompok sangat kecil atau mendekati 0, maka kita dapat mengasumsikan bahwa energi dalam satu kelompok diwakili oleh satu nilai energi saja. Energi tersebut dianggap sebagai rata-rata keadaan dalam kelompok yang bersangkutan. Jadi kita akan buat energi rata-rata kelompok pertama, yaitu E1, kemudian kedua E2, ketiga E3, yang ke S, ES, energi rata-rata kelompok EM. Misalkan pada konfigurasi tertentu tiap-tiap kelompok energi telah ditempati oleh sejumlah sistem sebagai berikut. Jumlah sistem pada kelompok energi pertama N1, kedua N2, ketiga N3, KS, NS, KN, dan KM, NM. Jumlah total sistem dalam assembly adalah N. Karena N sistem tersebut terdistribusi pada semua kelompok energi, maka akan N di mana N sama dengan NS, sigma NS dari S sama dengan 1 sampai M. Energi total assembly memenuhi U sama dengan sigma NS, ES,
dari S sama dengan 1 sampai M. Untuk menentukan nilai dari besaran-besaran yang dimiliki assembly, kita harus menentukan beberapa probabilitas munculnya masing-masing konfigurasi dalam assembly. Tiap penyusunan sistem dalam assembly mempunyai peluang kemunculan yang persis sama. Dengan demikian, probabilitas kemunculan sebuah konfigurasi sebanding dengan jumlah penyusunan sistem yang dapat dilakukan untuk membangun konfigurasi tersebut. Dengan demikian, mencari probabilitas kemunculan konfigurasi dengan kondisi ada N sistem pada kelompok energi 1, ada N2 pada sistem energi 2, ada N3 sistem pada kelompok energi 3, ada NS sistem pada kelompok energi S, ada NM sistem pada kelompok energi M. Ekivalen dengan mencari berapa cair penyusunan. N sistem pada G1 keadaan energi di kelompok energi 1, N2 sistem pada G2 keadaan energi di kelompok energi 2, N3 sistem pada G3 keadaan energi di kelompok energi 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah cara penyusunan sistem-sistem yang tersebar pada tingkat-tingkat energi di atas. Untuk maksud tersebut, mari kita mulai dengan menganggap semua keadaan energi kosong atau tidak ditempati sistem, dan di luar ada sejumlah N sistem yang akan diisi pada keadaan-keadaan tersebut. Di sini ada dua tahap proses yang terjadi, yaitu proses 1 adalah membawa N buah sistem dari luar ke dalam assembly, dan proses 2 adalah menyusun sistem pada kelompok-kelompok energi yang ada di dalam assembly. Pada proses pertama itu membawa N buah sistem ke dalam assembly. Pertama, kita akan menghitung jumlah cara yang dapat ditempuh pada tiap proses, yaitu membawa N buah sistem dari luar ke dalam assembly. Proses ini bergantung pada konfigurasi assembly. Yang terpenting adalah bagaimana membawa masuk N buah sistem ke dalam assembly. Untuk menentukan jumlah cara tersebut, kita akan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, ambil satu sistem dari daftar N buah sistem yang berada di luar assembly. Kita bebas memilih satu sistem ini dari N buah sistem yang Anda sebut. Jadi jumlah cara pemilihan sistem yang pertama kali dibawa masuk ke dalam assembly adalah N cara. Yang kedua adalah setelah sistem pertama dimasukin ke dalam assembly, maka tersisa N satu sistem yang dalam daftar luar. Ketika membawa masuk sistem kedua ke dalam assembly, kita dapat memilih salah satu dari N satu buah sistem dalam daftar. Jumlah cara pemilihan sistem ini adalah N satu cara, begitu seterusnya. Akhirnya kemudian kita ke sistem N akan dimasukkan dalam assembly hanya ada satu sistem yang tersisa di luar. Tidak ada pilihan-pilihan yang mungkin, sehingga jumlah cara memasukkan sistem ke N ke dalam assembly adalah hanya satu cara. Dengan demikian, jumlah total cara membawa masuk N buah sistem ke dalam assembly adalah N dikali N kurang 1 dikali N2 dikali 2 dikali 1 sama dengan N. Lanjutnya pada proses kedua, itu penyusunan sistem di dalam kelompok-kelompok energi. Tahapan yang ditempuh, yang pertama, kita akan meninjau kelompok 1 yang mengandung G1 keadaan dan ditempati oleh N1 sistem. Yang pertama, kita akan mengambil partikel pertama. Kita dapat menempatkan partikel entah di keadaan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga keadaan ke G1. Jadi jumlah cara menempatkan partikel pertama pada kelompok 1 yang memiliki G1 keadaan adalah G1 cara. Setelah partikel 1 ditempatkan, kita ambil partikel 2. Partikel ini pun dapat ditempatkan di keadaan ke-1, keadaan kedua, ketiga, dan seterusnya hingga keadaan ke G1. Dengan demikian, jumlah cara menempatkan partikel kedua juga G1 cara. Hal yang sama juga berlaku bagi partikel ketiga, keempat, dan seterusnya. Akhirnya jumlah cara menempatkan N1 partikel pada G1 buah keadaan adalah G1 kali G1 kali G1 kali G1 N1 buah perkalian sama dengan G1 N1. Semula cara tersebut secara implisit mengandung makna bahwa urutan pemilihan partikel yang berbeda menghasilkan penyusunan yang berbeda pula.
Padahal tidak demikian. Urutan pemilihan yang berbeda dari sejumlah N1 partikel yang ada tidak berpengaruh pada penyusunan asalkan jumlah partikel pada tiap bangku tetap jumlahnya. Urutan pemilihan sejumlah N1 partikel menghasilkan N1 faktorial, macam cara penyusunan. Dengan demikian, jumlah real cara penyusunan N1 partikel pada G1 buah keadaan seharusnya adalah G1N1 per N1 faktorial. Penjelasan yang sama juga berlaku pada N2 buah partikel yang disusun pada G2 keadaan. Jumlah cara penyusunan partikel tersebut adalah G2 pangkat N2 per N2 faktorial. Secara umum, jumlah cara menempatkan Ns partikel di dalam kelompok energi yang mengandung Gs keadaan adalah Gs pangkat Ns per Ns faktorial. Akhirnya, jumlah cara mendistribusikan secara bersama-sama N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan, N2 sistem pada kelompok dengan G2 keadaan, dan seterusnya. Dengan demikian, jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam konfigurasi yang mengandung N1 sistem pada kelompok dengan G1 keadaan, N2 sistem pada kelompok dengan G2 keadaan, dan Ns sistem pada kelompok dengan Gs keadaan. Kemudian kita tinjau assembly yang terisolasi dari lingkungan. Tidak ada pertukaran partikel maupun energi antara assembly dari lingkungan. Dengan demikian, jumlah sistem N dan energi total U yang dimiliki assembly konstan. Selanjutnya, poin ke-2.2 yaitu konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Sekarang kita mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Kita menganggap bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem-sistem dalam assembly yang menghasilkan besaran makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum tersebut. Cara yang dilakukan adalah mencari kumpulan Ns sedemikian sehingga W maksimum. Tetapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan ln W. Karena jika ln W maksimum, maka W pun maksimum. Kita akan memperoleh ln W sebagai berikut prosesnya, sehingga akhirnya kita akan mendapatkan hasil ln n faktorial ditambah sigma S sama dengan S dari S sigma dari S sama dengan 1 sampai M Ns ln Gs dikurang ln Ns faktorial. Karena baik N maupun N merupakan bilang-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan pendekatan Stirling sebagai berikut. Prosesnya, sehingga kita dapatkan bentuk aproksimasi ln W pada persamaan 2.7 ini. Dengan demikian, diferensial dari ln W menjadi hingga akhirnya IN sigma IN dari batas S sama dengan 1 sampai M Gs per Ns kali do Ns. Karena kita harus menerapkan syarat batas kekekalan energi dan jumlah partikel, maka solusi untuk Ns dicari dengan menerapkan pengali Lagrange sebagai berikut. Kemudian substitusikan persamaan 2.4, 2.5, 2.8 ke dalam persamaan 2.9, sehingga kita peroleh sigma IN dari S sama dengan 1 sampai M Gs per Ns do Ns ditambah alpha sigma do Ns dari N sama dengan 1 sampai M dan ditambah beta sigma
ES do NS dari S sama dengan 1 sampai M sama dengan 0. Kemudian kita dapat disederhanakan menjadi persamaan berikut. Karena kondisi ini berlaku untuk nilai NS berapapun, maka harus terpenuhi IN GS per NS tambah alpha ditambah beta ES sama dengan 0. IN GS per NS sama dengan min alpha dikurang beta ES. GS per NS sama dengan eksponen min alpha dikurang beta ES yang menghasilkan ungkapan untuk NS sebagai NS sama dengan GS eksponen alpha ditambah beta ES. Jadi konfigurasi yang memiliki peluang kemunculan paling besar adalah yang memiliki jumlah sistem pada tiap kelompok energi yang memenuhi persamaan 2.11. Gambar 2.4 ini adalah ilustrasi yang menggambarkan jumlah partikel yang menempati berbagai kelompok energi atau menempati tiap kelompok energi. Selanjutnya 2.3 itu harga rata-rata. Banyak sekali konfigurasi yang diperbolehkan ketika menempatkan N sistem ke dalam M kelompok energi. Contoh konfigurasi tersebut adalah semua sistem menempati kelompok energi pertama sedangkan semua kelompok energi lainnya kosong, atau semua kelompok ditempati oleh sistem dalam jumlah yang sama banyak, dan sebagainya. Tiap konfigurasi memiliki peluang kemunculan yang berbeda. Peluang kemunculan tersebut terbesar terjadi pada konfigurasi yang mengandung sistem pada tiap kelompok yang memenuhi persamaan 2.11. Misalkan X adalah salah satu sifat sebuah assembly. Nilai X yang kita ukur merupakan perata-rataan nilai X pada semua konfigurasi yang mungkin. Misalkan nilai X beserta peluang kemunculan konfigurasi dilukiskan pada tabel 1.1. Berikutnya adalah tabel nilai X beserta probabilitas kemunculannya. Perlu diperhatikan di sini bahwa jumlah konfigurasi yang mungkin tidak sama dengan jumlah sistem atau kelompok energi dalam assembly. Nilai rata-rata X memenuhi hubungan sebagai berikut, seperti persamaan 2.12. Perhitungan nilai X di atas sangat sulit, namun apabila kita dapat menunjukkan bahwa salah satu konfigurasi yang mungkin, yaitu konfigurasi dengan probabilitas maksimum, memiliki nilai yang lebih besar daripada probabilitas konfigurasi lainnya, maka perhitungan menjadi sangat sederhana. Misalkan P config 1 sama dengan P max dan terpenuhi syarat-syarat berikut ini. P config 1 lebih kecil dari P max, P config 2 lebih kecil dari P max, P config R lebih kecil dari P max. Maka X config 1, P config 1 ditambah X config 2, P config 2, dan seterusnya. Dan P config 1 tambah P config 2 tambah P config sampai R. P config R konjugan sama dengan P max. Dengan demikian X konjugan sama dengan X config max P max per P max sama dengan X config max. Apa implikasi persamaan 2.13 ini? Implikasinya sangat besar, yaitu nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai sifat tersebut pada konfigurasi dengan probabilitas terbesar. Merumitkan perata-rataan terhadap semua konfigurasi yang mungkin muncul telah direduksi secara drastis hanya dengan menghitung nilai pada konfigurasi maksimum ini. Ini adalah hasil yang luar biasa. Selanjutnya pada 2.4, yaitu benarkah peluang konfigurasi maksimum sangat besar? Yang menjadi pertanyaan kita adalah, benarkah probabilitas dengan konfigurasi maksimum memiliki nilai yang sangat besar daripada konfigurasi lainnya? Jika ya, berarti kita dapat menggunakan persamaan 2.13.
bahwa nilai rata-rata sifat assembly sama dengan nilai pada konfigurasi maksimum. Namun jika tidak, maka penyederhanaan yang dengan nilai pada konfigurasi maksimum. Namun jika tidak, maka penyederhanaan yang kita impikan tidak terwujud. Pada bagian ini kita dapat memperlihatkan bahwa probabilitas konfigurasi maksimum benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya. Maka kita uraikan Loneway dengan Taylor di sekitar Loneway max. Seperti pada persamaan 2.14 ini. Karena W hanya fungsi variabel ns saja, maka do kuadrat W per do ns do n i sama dengan do s kali q. Do kuadrat W per do ns kuadrat. Dengan do s q adalah delta Kronecker. Dengan demikian kita dapatkan bentuk aproksimasi untuk Loneway seperti pada persamaan 2.16 ini. Pada titik maksimum terpenuhi, maka akan kita dapatkan seperti persamaan 2.17 sehingga Loneway sama dengan Loneway max ditambah setengah sigma d kuadrat Loneway per d ns kuadrat dari s sampai m nx max delta ns kuadrat seperti pada persamaan 2.18 ini. Dengan menggunakan persamaan 2.7 kita akan dapatkan persamaan 2.19 yaitu d kuadrat Loneway per dns sama dengan d kuadrat Loneway per dns kuadrat sama dengan min 1 per ns. Dengan demikian persamaan 2.18 dapat ditulis menjadi Loneway kurang Loneway W max sama dengan setengah sigma min 1 per ns do delta ns kuadrat dari s sampai dengan m in W per W max sama dengan setengah sigma delta ns per ns kuadrat dari s sampai dengan m ns seperti persamaan 2.20 ini. Jika kita asumsikan bahwa untuk semua nilai S penyimpangan jumlah sistem pada tiap kelompok energi terhadap jumlah sistem dalam konfigurasi maksimum sama, maka delta ns per ns konjugan sama dengan ini sehingga diperoleh in W per W max sama dengan min setengah kuadrat ns sigma kuadrat ns dari S sampai dengan M tambah in W per W max sama dengan setengah kuadrat sigma ns dari S sampai M sama dengan min setengah kuadrat N, atau W per W max konjugan sama dengan eksponen min kuadrat n per 2. Sehingga sebagai ilustrasi misalkan rasio deviasi jumlah sistem pada tiap-tiap kelompok energi terhadap jumlah pada konfigurasi maksimum adalah sama dengan 10 pangkat min 10. Ini adalah rasio penyimpangan yang sangat kecil jumlah sistem dalam suatu assembly seorder dengan bilangan Avogadro atau n hampir sama dengan
pangkat 23 dengan nilai ini maka W per W max konjugan sama dengan eksponen min 10 pangkat min 20 dikali 10 pangkat 23 per 2 sama dengan eksponen min 500 hampir sama dengan 0. Jadi dengan rasio deviasi sama dengan 10 pangkat min 10 kali konfigurasi maksimum, probabilitas peluang konfigurasi tersebut hampir 0. Hal ini membuktikan bahwa nilai sifat assembly pada konfigurasi maksimum sama dengan nilai rata-rata sifat assembly. Mungkin sekian dari saya penjelasan pada materi bab 2 ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.